Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Kita bahas ke pembahasan selanjutnya, topik selanjutnya, karena dari tadi kita udah ngomongin Milan terus Barcelona, dan nggak lengkap kalau tidak ngobrolin tentang Manchester United pastinya ya gitu kan. Jadi Manchester United juga lagi seru banget. Yang ini menariknya adalah ngomongin MU nih, terus gosip-gosipnya tuh selalu ada gitu. Ini ada justrunya resmi dengan Cido Obi Martin. Nah ini gimana Cido Obi Martin nih calon blunder ya, gue nggak tahu Arsen atau Cido gimana coach? Lu melihat bocah ini Arsenal udah lepas bocah. beberapa pemain muda ya. Iya. Jadi bukan dia sendiri, beberapa pemain. Ya harusnya mereka melihat bahwa ini anak nggak punya potensi untuk melompat lebih jauh lah karirnya. Karena kalau kita lihat Arsenal, pemain muda terakhir yang sukses diorbitkan sama Arsenal siapa sih? Bukayo Saka. Udah that's it. Nggak ada yang lain. Dan sebelum Saka pun jauh banget udah ada lagi. Jauh banget nggak ada. Jadi memang akademinya Arsenal ini bapuk. Nggak bisa, jadi ya dijual mumpung ada harganya, toh lu gratis, nggak keluar duit untuk ya untuk gue sih make sense. Untuk make sense ya. Kalau lu Jal gimana ngelihat Cido? Masih muda sih, potensi masih panjang Masih jalannya. muda. Masih muda dan menurut Muda gue itu ya berapa tahun sih? berapa? Umur Si berapa dia? Cido 15 ya, Pak? Iya, Kurang lebih ya. 16 ya. 14 15 gitu lah. 15 tahun setahu gue si Cido ini tahun ini. Jadi menurut gue ya make sense sih dia Lu ngambil tahu, sorry gue keputusan. potong bentar. Ya. Lu tahu gue waktu gue tiba-tiba flashback. Waktu gue pertama kali ke Belanda tahun 79, Iya. gue 12 tahun. Gue gabung SSB, tiba-tiba ada hari scouting FC Utrecht. Ya. Coach. Tanya lu berapa 12 tahun ketuaan? Wow. 12. 12 tahun ketuaan. Eropa tuh 12 tahun Ya, ketuaan ya. Ya. Jadi kalau lu bilang 15 tahun ya mereka udah lihat. Kayak gimana sebenarnya Gimana, potensinya apakah dan ini lain-lain. pemain punya masa depan atau enggak. Messi itu benar dipaksa untuk ke Barca di usia segitu 12 tahun. Ya. Wah. Berarti memang talent scoutnya emang dari Iya. usia segitu Iya. berarti di sana. Jadi kalau lu bilang 15 16 masih muda, enggak 15 16. Seedorf main di tim utama Ajax itu 16 tahun. Tembus. Clarence Seedorf. Ya. Wow. Udah tembus ya. Wow, dan ini hampir rata di semua Eropa yang sepak bolanya maju. Iya. Oh, ini Loh kalau menarik kita juga nih. sekarang kalau kita mau bersaing dengan Eropa, kalau semua rakyat Indonesia punya mimpi untuk masuk Piala Dunia, Ya. setuju? Setuju. Termasuk gue. Ya. Setuju. Artinya lu harus naikin standar lu seperti standar mereka. Termasuk mental, termasuk scouting. Kalau enggak, lu akan ketinggalan terus. Mereka maju, ngerti nggak? Jadi kalau kita semua punya mimpi untuk masuk Piala Dunia, Ya. dan termasuk gue punya mimpi itu, semoga gue masih hidup, masih bisa menikmati Indonesia di Piala Dunia ya. Indonesia di Piala Dunia. Ya gue harus paksa pemain-pemain ini dan pelatih dan semua itu tingkatkan levelnya. Semua sektor ya jadinya. Semua Ya. sektor. Nah kembali lagi kalau dibilang 15-16, ya muda mungkin untuk atlet ya. Ya. Muda, tapi kalau dibilang apakah bisa dilihat, udah bisa dilihat. Nah, so far lo lihatnya gimana tuh dengan usia yang sekarang berarti 15. Iya, tapi gue masih gue nggak terlalu ngeret dia. Mungkin dia ngeliatnya kenapa dia pindah ke MU. Kalau soal blueprint pemain-pemain akademi yang dikasih kesempatan main di senior, itu Iya. harus kita akuin lebih banyak MU sebenarnya ngasih kesempatan kayak gitu dibandingkan Arsenal. Khususnya di era Arteta ya. Di beberapa tahun ini ya. Iya, khususnya di era Arteta dia nggak terlalu mengorbitkan banyak pemain muda yang usianya under 18 segala macam. Nggak ada. Karena timnya dia juga termasuk kualitas yang tim yang masih muda kalau secara umur rata-rata. Jadi menurut Iya. gue keputusan si Cido ini kalau emang dia sebagus itu untuk pindah, menurut gue udah tepat. Dan Ya. kenapa pilihnya MU? Ya MU justru kontras dari Arsenal. MU termasuk tim yang termasuk yang banyak orbitin. orbitin pemain-pemain junior-junior main di tim seniornya. Walaupun kadang bukan karena kualitas, karena kepaksa karena ada cedera segala macam dia Lu jadi tahu ke bahwa, promosi. sebelum Brexit Ya. Ya, berapa itu tahun lalu. puluhan pemain muda Belanda, puluhan ke IPL. Termasuk ke MU, termasuk ke Liverpool, Usia termasuk ke Arsenal, usia 15-16. Junior. Oke. Itu puluhan loh. Masuk ke akademi ya Liverpool, contoh Sepp van der Berg gitu. Iya, kan. iya. Iya, Gue tanya, berapa yang berhasil? minim. Nol. Bener. Tapi gue ngedapetin ini pas di Inggris kemarin ngobrol sama salah satu supir online gitu. Dia tuh pindah, tapi dia negaranya
Afrika, coach. Iya. Salah satu klub IPL yang mediocre dan dia pun sama teman-temannya gagal. Jadi nggak juga melulu Eropa Enggak. dan lo dari kecil udah pasti akan diorbitin ke senior ya. Bener. Dan dia No. jadi supir online di Iya, sana. bener-bener no. Iya. Kalau lu lihat banyak yang mungkin satu, kalau dibilang satu dia itu Ake. Nah, Oh, Ake itu di usia 15-16 Iya, dia iya, pindah itu- lah itu gitu hijrah ya. periode-periode Iya, segitu lah ya. itu periode sebelumnya gue banyak baca lah. Ini main di sini dulu mantan Arsenal, mantan Iya. City, mantan ini nggak ada yang berhasil. Jadi mungkin dari 1.000 pemain muda 1-2 yang berhasil. Tapi di sana juga ternyata ada politik. Gue sorry out of topic dikit. Ada politik untuk siapa yang punya lebih banyak uang untuk masuk akademi. Enggak. Nggak ada, coach. Enggak. Karena ini katanya si supir ini ya Enggak. di IPL. Alah bilangnya dia supir itu emang nggak punya bakat dia sirik. Warlock aja itu Warlock sana. itu Iya nih, padahal. gue nggak tahu. Enggak. Gue lupa Sudan atau mana gitu dia. Tidak. I can guarantee you enggak. Kenapa? Oh. Pada saat lu nggak punya duit, ternyata lu hebat. Pasti akan dikip ya. Ini gold mine buat klub. Iya. Ladang ini ladang. Ini ladang duit buat klub. Nggak mungkin. Oh lu nggak mau masuk, nggak punya duit, jadi lu nggak masuk. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu. Dan ini mungkin coach ya, kalau ngomongin dalam 10 tahun terakhir lah misalkan. Kita kan juga sekarang berapa kali udah ngomongin ya pemain-pemain yang under 16 tuh transfer pemain Iya. under 16 itu yang sukses tuh dalam 10 tahun terakhir bisa dihitung pakai jari sebenarnya. Iya, Mungkin Bellingham salah satu pemain yang sukses dan Iya. keduanya mungkin yang bisa gue inget Harvey Elliott pindah ke Liverpool umur 16 Iya, segala dari macam. Dan Bilang Fulham, sukses ya. nggak juga. Iya, Untuk masih standar. so-so lah. Sukses enggak tapi tembusnya promosinya Iya. jelas. Betul. Tapi kalau untuk selain itu pemain-pemain yang dibeli di usia-usia segini itu soal suksesnya bisa dihitung jari banget. Ya Jadi mungkin menurut gue lihat skeptis sih. Bellingham doang kali. Ya, apa faktor terbesar ya kalau kita ngomongin itu? Apakah dia dengan usia muda dengan uang yang terlalu besar jadinya terlena? atau Banyak gimana? faktor, nggak bisa salah satu OKB itu terutama pemain Amerika Latin tuh sering Iya, benar. mengalami itu. Iya. OKB. Kedua, bimbingan dari orang tua, didikannya seperti apa? Gede kepala nggak sementara itu. Nah ini kayak contoh paling nyata Lamine Yamal di usia 17 tahun, dia dibimbing dengan benar nggak? Iya. Kalau dia didik dengan benar dengan orang tuanya, dengan Barca atau enggak besar kepala, bisa Bisa sukses. jadi nih, Iya. heeh. Tapi kalau udah belum apa-apa, udah merasa dirinya hebat, Yep. ya sorry tuh saya berapa kali gue denger cerita ya, anak Indonesia yang umur berapa gitu solo hebat, orang tuanya udah merasa anaknya kayak Messi gitu loh. Iya, makanya itu kan Padahal you are nothing. Nah ini kurang low profile. betul karena Kurang rendah hati orang tuanya itu. yes, setuju gua. Jadinya kan gini, padahal klub itu membeli dia dari usia muda untuk Iya. ngamanin kalau sampai jadi nih jadi gold mine gue gitu Makanya kan. gue salut sama Asnawi ya. Ah. Dia Asnawi bilang Kualam. gue di PSM Makassar Gajinya lebih gue gede. lebih gede dari tapi gue ambil pindah. Ya. Itu mental. Asnawi ini didikannya luar biasa. Yes. Lu harus tahu kapan lu belajar jalan, belajar berdiri, belajar lari. Nggak bisa lu dari bayi langsung sprint. Ya, Ngerti nggak? Ini semua proses. Nah, kembali lagi apakah anak muda ini sukses atau enggak? Itu bakat. Bakat ya. Kita lihat ya nanti gimana nih si Iya. Cido ini. Cido. Tapi masih dari MU dan juga Ten Hag yang masih ngebet di musim ini dengan Frankie De Jong. Iya. Walaupun injury prone beberapa kali, tapi gimana peluangnya atau Bukan masalah injury prone. Iya. Gajinya terlalu besar. ya iya, gaji tapi gede. tetap ngebet nih coach si Ya, Ten ya, Hag. kalau lu jadi Frankie De Jong deh. Mm-mm. Gaji lu 600.000 loh per minggu. Wow. Yes. 600.000 per minggu. Lebih tinggi daripada Rashford tuh. Lebih Dua dari kali malah. satu tim. Terus Barca mau offload dia. Murah kok, 20-30 juta, yang penting gua nggak usah bayar 600.000. Tapi gajinya. Gajinya tuh keikat. Lu sebagai kalau lu Frankie De Jong, lu mau turunin gaji lu nggak? Ya enggak lah. Nggak maka dari itu. Lifestyle nggak bisa turun bro. Iya, lu forward lu turun. Iya, Gue iya. masih punya kontrak 2-3 tahun di Barca. Ya gue jaga aja gue kumpulin duit. Mau dipakai mau apa segala macam dan Itu lain-lain. jadi trouble sih karena dia soal isu sama United ini udah berapa kali bursa transfer kita ketemunya Iya. isu Dan- gaji. De Dan Jong, istrinya MU suka lagi. tinggal di Ya, Barca. suka Jadi di nggak ada Katalan. alasan. Suka di Katalan. Mereka baru jadi. beli rumah. Lu bahkan yang namanya kalau kalian mungkin masih ingat atau tahu namanya Winston Bogarde. Itu diambil Chelsea kontrak 5 tahun, Mourinho masuk setahun main, 4 tahun nothing. Wow. Banyak Chelsea itu. Dan dia rela habis ini selesai Ah. karirnya. Selesaikan karirnya, yang penting 4 tahun digaji Chelsea. Dan gajinya gede. Tiap hari Tenang. sendiri latihan. For what? So what gitu loh. Ya, itu yang terjadi ke Gue digaji gede. De Jong.
Dan De Jong itu kan terjadi di De Jong di Barca kan kasusnya Iya. kayak begini. Dan gue nganggap kenapa United masih ngincar dia kan soalnya kalau bursa transfer itu kan harusnya tim yang sehat. Iya. Kalau emang target utamanya nggak bisa didatengin, ya alternatif lah at least yang Yes. didatengin. Tapi gue bertanya-tanya kenapa United ini sejak Ten Hag hari pertama dia datang tuh selalu maunya si De Jong terus. Kayak mungkin emang untuk ngelengkapin puzzle permainannya Ten Hag dengan Ten Hag ball-nya itu, ya emang butuh De Jong ini Iya. mungkin salah satu pemain yang puzzle paling penting di lini tengah karena butuh pemain yang bener-bener nyaman megang bola. Tapi apakah dia bisa in an instant bikin United jadi bertransformasi? Nggak juga. Gue nggak Nggak terlalu juga. yakin. Karena di Barcelona Nggak pun juga. nggak terlalu sukses-sukses Iya. banget juga. Nggak juga. Bahkan di Ronald Koeman bersama Belanda 1 tahun terakhir dia bukan opsi utama juga sih Frenkie De Jong Enggak, ini. dia Yes. cedera terus. Karena banyak cedera, kan. tapi sekalipun dia ini gue juga nggak terlalu yakin. Enggak, kalau dia itu dia opsi utama. Opsi, tapi Ya, cuman dia cedera terus aja. cedera dan beberapa kali kalau gue ngeliat di Barcelona musim lalu agak cenderung ngebunuh momentum dalam serangan balik gitu. Dia kadang bola masih dianterin segala Iya. macam. Gue agak kecewa Gue dengan juga Frenkie bilang gitu. De Jong apa ya, tahun pertama, tahun kedua mungkin main bagus ya, habis itu Iya, Ya, downhill. berarti perihal MU-nya itu adalah tinggal gaji ya. Kalau misalkan dari pihak MU-nya bisa Ya, mengiyakan- transfer nggak mahal, Iya, 30 transfer kan jutaan. 30 jutaan. Iya. Kalau gajinya disanggupi oleh pihak MU, ini transfer akan terjadi ya berarti Iya, ya. Iya. iya. Akan terjadi dan Iya. ya kita lihat gimana. Yes. Nah, dan De Jongnya soalnya nggak mau turun, apalagi Ya, iya, agennya gue juga nggak mau nggak- turun. ya kan? Iya, benar. Pasti Nah, nggak mau Özil turun. setahun nganggur, 1,5 tahun nganggur, akhirnya dia pindah. Digaji juga gratis. Dia nggak mau pindah, mau gaji gede. Iya. Aubameyang sama kasusnya. Happy. Itu sebenarnya ekonomi ini berkaitan erat dengan sepak Enggak, bola di era klubnya sekarang. aja tolol mau kasih harga. Kelolanya. Oke, iya, dengan cederanya siapa Yoro. Yoro ini, De Ligt kan juga digoyang. Ini masih dari pemain Belanda yang dikaitkan dengan Manchester United nih. Iya. Inilah kalau De Ligt ini akan terjadi nggak nih? Iya. Akan terjadi De kok. Ligt Mazraoui paket 70 juta akan pindah. Yap. Ini harganya kan dinaikin lagi katanya sama Munchennya supaya ada ya Enggak lah. kebutuhan Enggak MU lah, ngelihat ini- Yoro cedera gitu-gitu. Enggak, itu gini ya, media itu suka ngegoreng sesuatu yang nggak bener digoreng, ngerti nggak? Karena mental media itu kan banyak mental kelontong. Sementara kalau profesional, lu udah kasih gaji, lu udah kasih harga segitu, lu nggak mundur. Ya diikatnya di situ gitu ya. Iya, nama lu, kredibilitas lu. Jadi kalau dia bilang asumsi gue tawarin De Ligt ke MU 40, tiba-tiba Euro cedera, nggak mungkin gue naikin ke 50. Ya. Ngerti nggak? Tapi media merasa begitu. Ya mungkin bisa karena dia ya elah capek baca-baca. Karena kan kondisinya berita Yoro. kayak Tapi gitu. tadi yang lo bilang kan De Jong bisa jadi puzzle yang dibutuhkan Ten Hag. Yap. De Ligt nih panik action dari Ten Hag karena Yoronya cedera atau Enggak. emang Enggak. dia juga dibutuhkan? Gue Dibutuhkan. konsisten Dibutuhkan. udah 2 minggu sejak Yoro didatangkan gue selalu bilang Yoro seorang ini bukan jawaban untuk lini belakang United. Mereka tetap butuh 2 atau 3, 1 atau 2 pemain lagi di khususnya di area center back karena Ya. kalau Yoro cedera ya ini yang terjadi. Lu ketemunya sama partnership Evans lagi, Harry Maguire Iya, lagi, betul. si Lindelof lagi yang udah terbukti secara bertahun-tahun bersama Ten Hag nggak terlalu cocok. Dan gue ngeliat De Ligt dan juga sepaket sama Mazraoui ini yang bisa menjawab gitu. Khususnya Mazraoui karena Ya. Mazraoui ini kan soal fullback dia lebih nyaman megang bola dibandingkan Wan Bissaka jauh banget. Jadi menurut gue ini 2 pemain yang emang dibutuhkan kalau untuk kualitas di bersama United. Tapi ya sekaligus menjadi teka-teki itu. Jadi nggak mudah ditebak United Ten Hag. Siapa yang akan di ini? MU Iya, harus jual selain itu. pemain. Cuman pemain nggak laku, nggak ada yang mau pemain MU. Tapi Itu yang jadi masalah. Iya. Tebak-tebakannya menarik gitu. Jadi Ten Hag kayak kalau bisa ngedatengin si Mazraoui dan juga si De Ligt, jadi tebak-tebakan apakah United bisa main possession, dia bisa nyaman karena pemainnya terbukti bisa nyaingin bolanya Ten Hag dan juga mereka bisa reaktif kalau bisa Nggak, datengin lu nggak pemain nonton tersebut. Just Talk, lu bukan member sih. Nah, Oh iya nih, belum apa member emang lo ini. ngomong apa, Nggak coach? paham lu. Apa bedanya, lo Coach? bilang apa? Nggak, nonton member MU. Sekalian. Ya karena ini. tadi yang coach bilang gue juga menarik tuh coach. MU harus jual pemainnya, tapi masalahnya nggak laku-laku. Iya. Yang terjadi sekarang juga PSG kan lagi approach Sancho. Iya. Nah ini akan terjadi atau enggak? Atau emang lo melihatnya Sebenarnya buat both party, buat MU, buat Sancho, Sama-sama buat menguntungkan. PSG, mending dia keluar. Heeh. Harganya mungkin nggak 100 tapi let's say 50 lah. Oke, 50 MU untung, PSG dapat pemain depan nggak terlalu. Cuman pertanyaan gue ya mungkin dia dimainkan di kiri ya. Iya. Di posisi Prospek Mbappe Mbappe. karena di kanan ada Alonso Alonso siapa namanya? Ada saingannya di situ tuh. Yes. Si Asensio. Asensio. Asensio.
Asensio sama Dembele kan. Iya, Dembele, Asensio. Jadi untuk kiri ya Sancho udah biasa dengan posisi itu, jadi penawaran yang masuk akal. Bahkan yang gue pikir malah Rashford yang ke PSG. Yang harus dan itu mungkin terjadi aja. Nggak Rashford. Lu gimana ngeliatnya? Coach bilang Rashford nih akan cabut. Rashford yang loh. lebih cocok gue bilang. Kalau soal cocok-cocokan Rashford, karena gue selalu yakin dia punya kualitas tendangan yang bisa mendekati Mbappe lah. Kalau dari segi counter attack segala macam, Rashford ini nyaman untuk mainin peran Tapi kayak gitu. Rashford cabut dari MU gitu. Itu tantangan, karena dia lahir di sana, dia besar di sana, dapat nama di sana. Itu yang jadi tantangan terbesar buat ngerayu dia untuk pindah. Lu gitu. harus kalau gue bilang harus singkirkan Sentimen. Sentimen Sentimen dari hati. emosional ya. Ya itu, emosional. Sentimen emosional karena ini industri men. This is business ya. Ini This is bisnis, showbiz ya. Tapi sentimen dalam sepak bola itu kadang terjadi juga, coach, kayak pemain nyamannya di sini, pelatihnya juga senangnya sama Enggak, dia, itu kan pemain masih mungkin terjadi. nyaman kalau pelatihnya nggak cocok. Ini kayak Adidas baru pindah ke Nike. Gila lu, Jerman itu Adidas itu dari Lahirnya Jerman di loh. Jerman. Iya. Memang brand Jerman. Iya, kok bisa lu dukung perusahaan Amerika bukan perusahaan lu sendiri gitu. Kasarnya begitu kan. Oke aja tuh. Terjadi aja gitu. Iyalah. Dan dalam It's bisnis about itu business lah. ya, dalam bisnis itu sah-sah aja. Iya. Tapi kalau buat PSG-nya harus disepakati untuk gantiin Mbappe, menurut gue impossible untuk soal ngereplika apa yang dilakuin sama Mbappe. Memang nggak ada. Lu Dan mau punya itu duit seberapa pun nggak ada bakal juga. terjadian, Iya. nggak bakal kejadian. Dan Ya. kalau MU ngejual dia, udah pasti jualnya rugi karena Sancho didatengin mahal banget. Dan juga soal PSG ini, dia emang butuh satu pemain atau dua pemain lagi di lini depan karena jumlah gap gol yang dicetak sama Mbappe sama pemain-pemain lainnya itu jauh Terlalu banget. jauh. Terlalu jauh. 27 gol berbanding 9 gol. Itu bisa dibayangin kalau Mbappe-nya keluar, siapa lagi yang bisa ngegolin selain dia? Iya, gitu. tapi alasan lu siapa? Nah, itu dia. Lu punya dua striker yang value-nya juga hampir 100 juta dua-duanya. Kolomwani 80, Gonçalves Gonçalo Ramos. Ya. Ramos itu juga 80-90. Dua-dua flop. Terus ngincer Osimhen, oke, Osimhen bisa jadi jawaban. Ya. Tapi nggak mau bayar 130 juta. Lalu semua gimana? Karena duitnya udah buat si Kok- Neves. kok Udah kocak Neves, juga iya. ini PSG ini. Iya. Tapi bisa beli Neves dengan harga segitu. Tinggi, Iya. iya, tinggi. Gue nggak ngerti lah. Sementara Ugarte mau di offload lagi. Iya. MU-nya udah mundur. Itu Iya. bener-bener dirteknya itu harusnya dipecat itu. Ya, itu alasan mereka nggak juara-juara champion sebenarnya kayak gitu, selalu Dirteknya nanggung. PSG itu parah banget tuh. Siapa dari sih? dulu. Sekarang siapa sih? Padahal tahun lalu kan udah ganti dari Leonardo ya. Untuk Kan sekarang sebelumnya namanya- Leonardo Iya. yang kita tahu habis Enggak, itu ini orang bekas Sevilla itu ternyata Untuk bagus namanya gue juga kurang tahu itu. nih sekarang pengganti Leonardo, tapi ternyata nggak jauh lebih bagus daripada Bekas Sevilla lah. Berarti secara pembelian kayak Neves tadi ya, dengan harga kemahalan berarti lo sebagai tim nggak bisa melihat yang mana yang Lu prioritas dengan biar harganya. belajar dari Liverpool. Ah. Benfica itu nomor 1 PHP pemain. scam. Scam. Jual kucing dalam karung gitu. Nggak tahu jenisnya apa nih Lah, kucing nih. Nunes kan nggak murah juga. Mahal kok Nunes Maka kok. dari itu. Iya. Hasilnya apa ya? Scam kan termasuk kategori scam kan. Tapi Nunes mentalnya gue salut coach. Masih Dia mau belain lanjut. keluarga kayak gue mama berantem Tonjok sama deh, penonton. ditonjok. Iya. Iya, ntar lu lihat lagi lah. Ya dia Nggak sabar. preman dia. Iya. Di luar lapangan mungkin salut. Yo, tapi di dalam nggak tahu ya. Iya. Ya wis, nanti kita akan bahas juga masih ada Atletico Madrid dan tadi sempat Koci mention juga Chelsea kayak gimana peluangnya di IPL. Tapi gue mau ingetin lagi buat jebret tim yang lagi nonton kita, buat nonton live TikTok kita jam 9 malam ya. Kalau nggak salah 4 jam live-nya ya. sampai besok. Ya Pak, 4 jam dong live TikTok tuh orang lama-lama loh live loh ya. Nanti akan ada barang-barang eksklusif yang akan dijual di Jebret Media Store. Akan ada jersey eksklusif Tranmere yang hanya ada di Jebret Media Store akan dijual di situ. Oke? Habis ini kita akan balik lagi ngebahas tim-tim lainnya lagi di Eropa tentunya. Oke, jangan kemana-mana. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.